Halo cat lovers dan paw parents. Jadi di video yang kali ini aku akan membahas tentang vitamin-vitamin kucing yang udah pernah atau bahkan sering banget aku pakai sampai sekarang ini, yang mana udah terbukti khasiatnya karena aku sendiri udah merasakan gitu buktinya. Untuk disclaimer yang pertama, jadi semua vitamin-vitamin aku ini biasanya aku beli online di Tokped atau di Shopee. Dan disclaimer lagi, kalau setiap kucing itu punya pencernaan yang beda-beda, yang mana kita sendiri nggak bisa buat menebak gitu. Jadi sebenarnya cocok atau enggaknya, bagus atau enggaknya itu tergantung dari pencernaan si kucing itu sendiri gitu. Jadi kita nggak bisa menyamaratakan semua kucing. Kalau semua vitamin-vitamin ini bagus dan cocok di kucing aku, tapi belum tentu juga vitamin-vitamin ini cocok untuk di kucing teman-teman gitu. Oke, mari kita mulai dari produk yang pertama, yaitu di sini ada iCats. Jadi untuk packaging luarnya kayak gini, dan beratnya di sini 50 gram, dan kandungannya semua tuh kayak gini. Dalamnya kayak gini. Jadi aku udah habis ini sekitar 2 atau 3 box, dan udah membuktikan sendiri kalau ini lumayan bagus. Di dalamnya kayak gini, dan berbentuk pasta kayak gini, seperti odol. Dan nanti kita tinggal kasih aja ke kucingnya, disodorin ke kucingnya, nanti kucingnya makan sendiri. Kalau vitamin pasta yang kayak gini, selain merek ini juga aku biasanya sering banget pakai yang ini. Jadi si NutriPlus ini sebenarnya kelasnya lebih bagus daripada si yang 21 Vitamins ini yang iCats, tapi dia tuh harganya jauh banget lebih mahal. Jadi kesannya kayak boros banget aja gitu kalau misalkan kucing-kucing aku ada banyak gitu kan. Nah, tapi biasanya kalau untuk bagi aku sendiri, vitamin yang berbentuk pasta ini sifatnya adalah opsional nih teman-teman. Jadi sebenarnya bisa dipakai tiap hari kalau mau, atau bisa juga dipakai sekali-kali. Seperti NutriPlus yang tadi, karena harganya lumayan pricey gitu ya, dan agak boros sayang aja gitu kalau dipakai setiap hari. Jadinya aku biasanya pakai itu cuman di keadaan-keadaan yang urgensinya tuh penting untuk pakai vitamin itu gitu. Karena si NutriPlus tadi itu juga bisa banget ngebangun imun kucing-kucing kita pas mereka lagi sakit gitu. Jadi biasanya si vitamin itu aku pakai pas kucing aku lagi ketahuan sakit yang lemes, yang misalkan penting aja gitu buat dikasih vitamin tambahan yang ekstra gitu kan. Tapi kalau misalnya kayak sakit-sakit biasa, itu tuh vitaminnya cukup banget sama yang ini aja gitu sih. Jadi sebenarnya yang vitamin pasta gitu nggak wajib-wajib banget, tapi boleh banget dipakai kalau misalkan kucing teman-teman memerlukan gitu dalam keadaan yang darurat. Dan perbandingan antara si iCats sama si NutriPlus yang tadi itu sebenarnya surprisingly kucing-kucing aku lebih seneng sama yang iCats ini gitu, nggak tahu kenapa, padahal harganya jauh banget lebih mahal yang NutriPlus gitu kan. Nah, tapi sebelumnya selain si iCats sama NutriPlus tadi, ada lagi yang mereknya VitaPlus kayak gini. Nah, ini sebenarnya harganya paling murah, jauh paling murah di antara iCats dan NutriPlus gitu. Tapi sebenarnya kualitasnya mungkin bisa dibilang juga di bawah rata-rata gitu. Nah, kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Karena aku udah nyobain ke 4 kucing dewasaku, dan semuanya nggak ada yang doyan sama vitamin yang itu gitu. Karena mungkin rasanya atau baunya beda gitu ya. Jadi mereka nggak ada yang bisa ngejilat gitu, kecuali dipaksa. Jadi aku nggak pernah beli produk itu lagi karena emang kucing-kucing aku nggak ada yang suka gitu, nggak ada yang doyan. Dan surprisingly ternyata si iCats ini adalah pemenangnya teman-teman. Jadi walaupun dia harganya di tengah gitu ya, nggak semahal yang NutriPlus, tapi dia bener-bener disukain sama semua kucing-kucing aku tuh, doyan gitu. Even itu yang kittennya gitu, yang anak-anak kecilnya itu juga doyan-doyan aja gitu sama si iCats ini, entah kenapa gitu kan. Mungkin rasanya yang ini lebih tajam kali ya, beda gitu sama yang NutriPlus tadi gitu. Nah, jadi teman-teman, untuk pemakaian dari vitamin iCats ini, jadi tinggal dikasihin aja ke kucingnya kayak gini. Dan biasanya aku kasih ke dia kalau misalkan dia lagi melahirkan gitu, kan butuh banget banyak tenaga, energi. Dan yang kedua adalah ini. Jadi ini adalah suplemen wajibnya kucing-kucing aku, semua pakai ini dari bayi. Jadi ini adalah minyak ikan nih teman-teman. Sebenarnya aku lebih nyaranin kalian beli yang kemasannya kayak gini gitu. Dan ini tuh ada 500 kapsul. Jadi dia tuh bahannya soft gel. Ini udah aku pindahin ke sini. Jadi dia bahannya soft gel, jadi aman-aman aja gitu kalau misalkan dimakan. Biasanya tuh cara pakainya ini tuh langsung dijejelin ke mulut kucingnya gitu. Mulut kucingnya nanti dimangapin, terus dimasukin, dipaksa masuk gitu ke tenggorokannya. Nah, tapi karena kalau misalkan pakai cara yang langsung dijejelin kayak gitu, kasihan ya, nggak tega, dan mungkin agak ribet juga gitu, karena biasanya suka dilepehin lagi gitu sama si kucing-kucingnya. Jadi biasanya aku gunting si ujungnya ini,
sehingga si minyak-minyaknya keluar, dan langsung aku jejelin ke bibir kucingnya gitu, ke mulut kucingnya. Tapi yang perlu teman-teman ingat, kalau kita nyekokin makanan atau vitamin kayak gini ke mulut kucingnya itu harus dari samping, melalui mulut sampingnya, jangan dari mulut tengahnya gitu, karena bahaya gitu. Jadi kita dari pojok samping mulutnya kita keluarin cairannya, udah kayak gitu. Dan itu tuh kucing biasanya penolakannya sedikit dan lebih gampang juga gitu. Dan ada cara yang lebih gampang lagi selain yang tadi. Jadi si minyak ikan ini biasanya aku campurin ke makanan basahnya mereka atau wet foodnya mereka. Biasanya minyak ikan kayak gini tuh ada beberapa kucing yang alergi nih teman-teman, perlu diingat. Kalau misalkan kucing kalian alergi sama minyak ikan, abis dikasih minyak ikan terus muntah atau gimana-gimana, itu karena mereka alergi dan belum terbiasa mengkonsumsi minyak ikan itu. Tapi sejauh ini kucing-kucing aku dibiasain pakai minyak ikan ini, so far sih baik-baik aja, dan malah bulunya kelihatan lebih berisi gitu, bervolume. Dan si minyak ikan ini wajib banget dikonsumsi sama 1 ekor kucing per hari, itu 1 kapsul gitu. Jadi 1 kapsul per hari untuk 1 ekor kucingnya gitu ya. Dan itu bisa dicampur di makanan basah, bisa langsung dijejelin kayak yang tadi aku bilang, bisa juga dibuka dulu baru dijejelin gitu. Suplemen ini tuh banyak banget manfaatnya, tapi dia biasanya lebih memfokuskan ke keindahan bulu ya, kayak bulunya tuh jadi lebih shiny gitu, lebih bervolume, lebih rimbun, lebih panjang, biasanya lebih tebal gitu, lebat pakai ini gitu. Jadi rahasia bulu kucing bagus tuh sebenarnya pakai ini, dirutinin, dirajinin, insya Allah sih bagus-bagus aja. Dan yang selanjutnya ini adalah Prolisin. Jadi ini lisin murni, yang mana kalau teman-teman belum tahu, lisin itu bagus banget buat meningkatkan nafsu makan kucing dan meningkatkan daya tubuh atau imunnya mereka gitu. Ini jadi kegunaannya kayak gini. Ini dia ada meningkatkan nafsu makan, mencegah flu dan virus herpes, terus dia juga bisa meningkatkan antibodi, membantu penyerapan kalsium, meningkatkan hormon enzim kolagen dalam tubuh. Terus yang terakhir dia bisa juga meningkatkan kesehatan pernafasan pada kucing gitu. Nah jadi sebenarnya Prolisin ini tuh mereknya beda-beda dan kemasannya juga beda-beda. Cuman menurut aku ini sama aja karena di komposisinya juga sama ya kan. Terus khasiat atau manfaatnya juga sama gitu. Jadi terserah kalian mau pakai yang mana, karena ini beda kemasan karena mereka beda produksi aja sih. Tapi sejauh ini tuh sama aja manfaatnya. Dan ini aku udah habis botol ketiga atau keempat gitu deh pokoknya. Dan sering banget pakai si lisin ini. Dan tapi pemakaian Prolisin ini tuh gak sesering aku pakai kayak yang si fish oil tadi gitu, karena dia biasanya nggak setiap hari dikasihnya. Biasanya aku tuh kasih cuma seminggu sekali doang ya, seminggu sekali, dan itu pun dicampur sama wet food gitu. FYI, jadi kucing-kucing aku itu punya jadwal tersendiri buat mereka makan wet food gitu ya. Jadi biasanya pas ketika mereka makan wet food itu, wet foodnya aku selalu campurin sama si Prolisin ini dan juga si minyak ikan ini gitu. Dan caranya gampang sih, ini cuman bisa dicampurin ke makanan kucing, makanan basah kucing, atau ke minumannya gitu. Tapi biasanya aku pakai ke wet foodnya langsung. Dan ini lumayan banget manjur, karena Leo itu kan agak sensitif gitu pernapasannya karena dia pignos murni. Dan tiap hari tuh pilek gitu, pasti hidungnya berair, kalau enggak dia gampang banget bersin-bersin, batuk gitu kan. Dan semenjak konsumsi ini rutin gitu ya, beberapa lama, pileknya tuh jadi berkurang dan dia jadi lebih jarang buat bersin gitu. Untuk mengenai imun sendiri, kayaknya kalau untuk ke imun itu masih di tahap biasa-biasa aja, tapi kucing aku nggak yang gampang sakit gitu, jadi nggak gampang sakit. Mungkin kebantu sama vitamin-vitamin lainnya juga, aku belum tahu, karena biasanya kucing-kucing aku tuh ngonsumsi sekaligus 4-5 vitamin gitu dalam per minggu ya. Jadi aku nggak tahu itu konsennya kemana gitu, si manfaat yang udah didapatnya, tapi kayaknya dia juga berfungsi sih buat meningkatkan imun. Oke, dan yang selanjutnya adalah ini. Jadi ini Exotic M. Dia juga salah satu pendukung pertumbuhan dan vitamin kucing ya, tapi dia tuh bentuknya cair kayak gini. Ini untuk kemasan yang 250 ml kalau nggak salah, dan ini untuk kemasan yang 120 ml. Jadi ini yang gedenya, ini yang kecilnya gitu. Jadi ini harganya tuh setengah harganya dari yang ini kalau nggak salah. Menurut aku si Exotic M ini tuh vitamin yang murah banget gitu untuk kucing, karena bisa kita lihat di sini tuh indikasinya banyak banget gitu, yang mana di sini adalah memacu pertumbuhan agar lebih besar dan gemuk gitu, terus mempertebal dan memperhalus dan mengkilapkan bulu kucing juga gitu. Ada menambah nafsu makan dan minum kucing gitu, juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh dari segala penyakit, bisa membantu pencernaan dan menambah darah juga nih. Dan yang terakhir bisa memenuhi kebutuhan nutrisi anjing dan kucing yang sedang hamil dan menyusui. Waktu itu aku iseng beli ini karena Olive lagi hamil yang pertama, dan jadi aku lagi cari suplemen dan vitamin penambah gitu di kehamilannya dia. Dan waktu itu aku baca si yang ini nih, penjelasan yang ini, dan aku tergiur gitu kan, kayak pengen coba. Dan ternyata surprisingly bagus banget. Setelah pakai vitamin ini tuh peningkatan nafsu makan sama minumnya mereka tuh bener-bener bagus banget, dan jadi lebih gampang gemuknya aja gitu. Jadi ini untuk komposisinya.
Dan biasanya aku tuh pakai ini tuh di minumannya mereka. Penggunaan si vitamin ini tuh setiap hari gitu. Jadi setiap hari di minumannya mereka selalu berwarna oranye karena aku kasih si vitamin ini gitu rutin, harus banget setiap hari. Dan terbukti banget bulunya kucing-kucing aku tuh, apalagi Miu ya, terutama Miu itu kelihatan banget lebih shiny sekarang dan lebih halus aja gitu, halus shiny, bener-bener kayak terawat aja gitu. Padahal walaupun mandinya jarang tapi dia tetap terlihat shiny aja gitu, nggak kusut, nggak lepek, dan nggak kelihatan kusam aja. Nah, untuk teman-teman yang masih bingung nih gimana cara pakai si vitamin Exotic M ini, jadi vitamin ini tuh biasanya aku campurkan dengan sesuai dosis ya. Tuh dia kan setengah liter air, nah biasanya udah aku ukur dan seginilah kurang lebih. Ini biasanya aku selalu kasih minum kucing-kucing aku di tempat ini gitu untuk sehari sampai 2 hari, biasanya itu udah langsung habis sih untuk semua kucing ya. Jadi ini dikocok dulu. Ukurannya itu ada di botol ini sendiri gitu. Jadi aku pakai dosis yang 1 botol. Nah, biasanya segini langsung aku tuangin ke wadahnya. Nah, setelah itu langsung kita aduk aja pakai tangan biar tercampur rata semua. Si airnya kan berubah warna jadi oranye ini, jadi nggak apa-apa. Itu karena udah tercampur sama vitaminnya. Kucing-kucing aku so far selama ini minum pakai vitamin ini nggak bermasalah sama sekali. Bukan yang malah nggak doyan atau gimana-gimana, padahal dia emang berbau gitu. Dia lumayan amis banget deh kayaknya, baunya tuh jadi amis gitu airnya. Tapi kucing-kucing aku nggak ada yang bermasalah atau malah jadi nggak doyan minum gitu. Malah sebaliknya, mereka biasanya akan meningkat 2 kali lebih nafsu gitu, jadi buat makan dan minumnya gitu, jadi lebih sering minum dan jadi lebih sering makan gitu kan. So far vitamin ini sih yang aku rasain banget impactnya gitu ke kucing-kucing aku, ke semua kucing-kucing aku ya, rata dan nggak ada yang nyebabin mencret atau gimana sih, sejauh ini aman-aman aja. Selanjutnya di sini adalah vitamin Max Cat. Jadi dia di sini tuh mengklaim kalau dia complete nutrition, terus dia juga katanya spesial buat kucing dan kitten, buat ini ya, meningkatkan berat dan otot gitu, berat badan dan otot kucing. Di sini benefitnya juga dia ngeklaim banyak banget sih, katanya membantu pertumbuhan kucing dan kitten gitu, terus katanya juga meningkatkan antibody, menolong itu sistem imun gitu, terus juga melengkapi sumber vitamin dan mineralnya gitu. Terus katanya juga dia di sini membantu untuk menggemukkan kucing dan membuat lebih sehat gitu intinya. Jadi sebenarnya di sini benefitnya katanya banyak banget dan komposisinya tuh ini. Tapi sebenarnya aku sendiri sejauh ini nggak merasakan benefit ini sih gitu. Kayak waktu itu tuh kalau nggak salah ini ada 60 kapsul totalnya ya. Terus aku pakai ini nih ketika mereka masih kitten, umur 6 bulan sampai 8 bulanan itu. Terus 1 kapsul ini per hari dan per ekor gitu. Dan ternyata setelah ini sampai habis tuh di tempatnya ini tuh udah nggak ada lagi, sebenarnya udah kosong. Dan aku tuh nggak ngerasain impact apa-apa dari si vitamin itu gitu loh. Jadi banyak banget ini tuh kan kayak merek-merek Max Cat, Big Cat gitu. Awalnya aku sempet kayak penasaran gitu, pengen nyobain ini bener nggak sih gitu. Soalnya harganya juga lumayan mahal. 60 kapsul itu waktu itu kayak 130 ribuan gitu deh kalau nggak salah. Dan dibandingkan dengan vitamin-vitaminnya sebelumnya, ini tuh jauh lebih pricey gitu. Makanya aku taruh di terakhir karena ini harganya mahal dan benefitnya juga nggak terlalu terasa gitu ya. Aku nggak sadar sih sama benefitnya, tapi seenggaknya si vitamin itu pernah aku pakai gitu, makanya aku masukin ke video ini gitu. Jadi kalau untuk yang Max Cat, Big Cat gitu aku ragu deh buat pakai lagi karena dia mahal, tapi kayak nggak terbukti apa-apa gitu loh di kucing-kucing aku. Ini disclaimer lagi ya, kalau ini tuh di kucing aku gitu. Mungkin di kucing teman-teman ada yang bagus, ada yang cocok gitu kan, beda-beda ya. Oke, jadi di sini kalau misalkan teman-teman masih bingung gitu gimana sih cara tadi pakai si minyak ikan ini gitu sama si Prolisin ini gitu ya. Di sini aku bakalan jelasin gimana cara mencampurkan si vitamin-vitamin yang 2 ini. Di sini aku bakalan pakai produk ini ya, si Super Cat yang tuna and mince chicken. Ini yang biasanya mereka suka banget. Ini biasanya untuk porsi 1 ekor kucing ya, semangkok kecil ini tuh. Jadi berarti minyak ikannya adalah 1 butir gitu, karena untuk 1 kucing. Jadi tinggal dibuka aja ujungnya kayak gini, terus ditetesin. Terus untuk prolisinnya itu bisa dikasih secukupnya aja kayak gini. Sebenarnya takarannya adalah 1 sendok teh. Terus langsung diaduk, diratain. Kucing aku sejauh ini sih nggak ada yang masalah ya sama bau dari si minyak ikannya tadi atau si prolisinnya tadi. Mereka doyan-doyan aja gitu. Karena kan biasanya ada beberapa kucing yang pembauan itu sensitif. Karena Mogu waktu itu sempat juga nggak doyan gitu sama si fish oil ini. Jadinya ketika si fish oil ini dicampurkan ke wet foodnya gitu, dia bisa nyium bau dari si fish oil ini gitu, amis kan. Jadinya dia nggak mau buat makan si wet foodnya itu. Padahal biasanya doyan banget. Dan gimana cara mensiasatinya? Jadi kalian pakai
wet food yang emang baunya menyengat banget, dan salah satu contoh wet food yang baunya menyengat banget yang emang menggugah selera si kucing itu yang ini, Super Cat yang ini ya, yang tuna mince chicken yang varian baby kitten gitu. Jadi bau amis dari fish oilnya tadi itu akan tertutup gitu sama si aroma wet foodnya itu yang lebih kuat.